Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Murni Aurel Livia Sariwangi. Saya dari kelas 19 3A06 dengan NIM 192111234. Di sini saya ingin mempresentasikan dan menjelaskan tugas dari karakter building. Yang pertama, itu ada pertanyaan. Hmm, Menurut Anda, apakah Anda termasuk orang yang pintar, cerdas, ataupun cerdik? Jadi di sini menurut saya itu tipikal orang yang dibilang biasa saja, Pak. Jadi tidak terlalu pintar ataupun cerdas. Tapi jika ada dosen yang menerangkan pelajaran kepada saya pun cukup memahaminya, Pak. Entah itu jika ada dosen yang memberikan kuis ataupun praktikum, saya cukup bisa menjawab dan mengerjakannya juga. Lalu kemudian ada pertanyaan yang kedua, yaitu apakah Anda merasa bosan jika melakukan pekerjaan secara terus-menerus? Nah, di sini kalau bosan menurut saya itu pasti ada ya kan, Pak? Karena itu termasuk manusiawi jika melakukan pekerjaan secara terus-menerus. Tetapi, jika misalnya lagi ada problem, entah itu sama keluarga, teman, sahabat, maupun pasangan, mungkin menurut saya akan sangat menyenangkan. Karena dari hal ini, kita bisa melupakan problem tersebut ya kan, Pak? Jadi kayak berasa kayak plong aja gitu pikiran kita. Ya meskipun kalau misalnya kita udah sampai rumah ya pasti mikirin lagi. Tapi dengan cara itu, kalau udah di rumah kita harus berusaha juga untuk menyibukkan diri agar tidak teringat sama hal-hal yang bisa bikin kita galau gitu, Pak. Ya meskipun pasti ada bosan ya kan. Tapi ya mau gimana lagi. Terus di sini ada pertanyaan yang ketiga. Apakah Anda orangnya kompetitif? Menurut saya tuh biasa aja loh, Pak. Karena saya itu termasuk tipikal orang yang kurang terlalu suka kompetitif dalam hal apapun. Jadi kayak biasa-biasa aja deh pokoknya, Pak. Belajar ya belajar, tetapi tidak sampai harus kayak, aduh gue harus dapetin nilai yang paling bagus nih di kelas. Atau kayak, aduh gue harus bisa ranking satu. Itu tuh bukan saya banget, Pak. Jadi ya biasa aja gitu. Terus kalau misalnya, terus lu nggak berjuang dong gitu. Ya saya sih berjuang ya pada dalam kehidupan. Ya tapi kayak saya nggak sampai ambis banget gitu kayak harus bisa ngedapetin apa yang saya inginkan gitu. Jadi kayak ya udah hidup jalanin aja gitu. Nggak terlalu harus serius banget, terus nggak terlalu bercanda juga tapi ya udah santai aja gitu pokoknya jalanin kehidupan. Terus di sini ada pertanyaan yang keempat, sorry Pak. Seperti apa tindakan Anda jika Anda berada dalam situasi yang kurang menguntungkan ataupun memojokkan Anda? Hmm, Kalau tindakan pertama saya yaitu yang saya ambil, saya bakalan tetap selalu bersyukur sama Tuhan Yang Maha Esa. Terus mungkin kalau saat ini saya belum bisa berada dalam situasi yang menguntungkan, atau sekarang saat ini sedang berada di situasi yang memojokkan kehidupan saya, hal yang saya lakukan itu yang pertama saya harus benar-benar sabar sih ya Pak. Sabar, terus kuat juga dalam menjalani kehidupan. Nggak boleh kayak galau-galau gitu sih kalau saya. Terus abis itu kita tuh harus benar-benar semangat dalam menjalani kehidupan di apapun itu meskipun kayak kita lagi ada di titik terendah saat ini ya seperti contohnya itu tadi yang tidak menguntungkan atau memojokkan kita terus. Nah kita harus pokoknya apapun yang terjadi nggak boleh sedih gitu kan banyak sekarang orang kayak yang udah aduh gue udah nggak beruntung nih terus kayak aduh hidup gue kayak terpojoki banget terus tiba-tiba kan banyak yang kasus-kasus saat ini kayak udah nyerah gitu bahkan sampai ada yang kayak bunuh diri ya kan. Nah itu kalau menurut saya sih nggak baik ya Pak karena kan kita masih punya Tuhan. Tuhan nggak mungkin dong kayak bakal ngebiarin kita jatuh di itu aja atau ngestak di situ-situ aja. Nah, terus kalau misalnya kita udah tahu nih ya Pak, kita udah ada di titik yang bener-bener rendah atau tidak beruntung atau kayak dipojokin gitu, hal yang akan saya lakukan ya pasti saya tuh bakalan berdoa, beribadah sama Tuhan. Karena dari situ pasti Tuhan akan benar-benar menolong kita ya kan, dan kita nggak bakalan kayak hampa gitu hidupnya. Terus kita juga harus bisa belajar dari kesalahan yang
udah telah kita buat kayak, "Aduh kok gue nge-stuck di sini aja," pasti kayak, "Gue pasti ada salah nih, nggak mungkin kalau hal yang kita lakuin nggak ada salah yang bisa bikin kita ngebuat kita tuh nge-stuck di situ aja." Jadi dari situ kita harus bisa selalu belajar gitu ya kan, Pak. Terus bangkit juga dalam kehidupan, kayak ya udah yang saya bilang tadi, itu. Agar kita bisa mencapai ketujuan yang kita ingin capai tersebut. Jadi ya nggak boleh kayak galau-galau gitu, Pak, pokoknya. Karena saya yakin meskipun kita udah berusaha, belajar, berdoa, pasti Tuhan akan nolongin kita juga, Pak. Nggak mungkin kan Tuhan bakal, ngasih kita rencana yang nggak bakalan indah. Pasti tuh Tuhan baik banget deh ngasih rencana yang indah buat kita. Jadi seperti itu yang akan saya lakukan jikalau ada, yang kurang beruntung dalam kehidupan saya atau ada hal yang bisa memojokkan saya. Itu yang akan saya lakukan, Kak. Nah,